Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar radio Suara Al-Iman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Terutama pada kesempatan pagi yang mulia ini, Allah masih meneguhkan kita di atas iman, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah masih memberikan taufik kepada kita semua sehingga kita diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan, menjauhi segala macam bentuk perbuatan dosa. Ya, yang mana ini adalah sebuah kenikmatan yang amat agung sekali yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Di samping itu juga Allah masih memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, kenikmatan jasmani. Badan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mata kita masih bisa melihat. Ya, lisan kita masih bisa mengucapkan dan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan lainnya yang mengharuskan kita untuk benar-benar semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semakin hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah kita bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan. Ya, terutama di momen-momen seperti sekarang ini. Ya, momen tahun baru. Ya, maka waliyadzubillah, ya, kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari segala macam bentuk kemungkaran, bertasyabbuh, menyerupai orang-orang kufar, ya, dalam perilaku, dalam tindakan, dalam keyakinan, ya, karena memang itu semua adalah bukan dari akidah Islam, bukan dari ajaran Islam, bahkan Islam menyelisihi hal itu semua. Islam memiliki kemuliaan, makanya seorang muslim jangan gampang meniru, ya, seorang muslim jangan gampang ikut-ikutan, ya, tapi harus, ya, memperhatikan yaitu ajaran agama kita, yang mana kita tidak diperbolehkan untuk menyerupai, meniru-niru perbuatan-perbuatan orang-orang kufar yang melanggar agama Islam. Nah, ya, pada kesempatan pagi yang mulia ini, seperti biasanya kita akan menyampaikan dan menjelaskan tentang kisah-kisah para nabi. Dan kisah para nabi yang akan kita jelaskan adalah bagian kedua dari kisah Nabi Dawud alaihi salam. Pertemuan yang sebelumnya kita telah berikan gambaran sebagai prolog atau muqaddimah, ya, bagaimana Nabi Dawud alaihissalam sebelum diangkat sebagai nabi, maka beliau termasuk dalam barisan tentara yang tetap tegar, tetap istiqomah, ya, untuk
berperang melawan raja yang bengis, raja yang kejam, yaitu Jalut. Ya, bahkan beliau meskipun masih di umur yang sangat muda, ya, Nabi Daud alaihissalam yang membunuh Raja Jalut, ya, yang membunuh Raja Jalut. Makanya setelah itu beliau, ya, dikaruniai yaitu kerajaan, menjadi seorang raja, dan juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi. Ya. Itu kemarin sudah kita jelaskan prolog, ya, tentang Nabi Daud alaihissalam. Maka pada bagian yang kedua ini dijelaskan dalam kitab Fabihudahu Muqtadi, karya dari Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala. Beliau menyebutkan tentang karunia-karunia Allah yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Manallahu subhanahu wa ta'ala ala Daud bi asya' katsirah. Banyak sekali karunia-karunia Allah yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang bagaimana sabarnya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah seorang yang sabar. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Shad ayat yang ke-17. Ya, qala Allah tabaraka wa ta'ala li Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isbir ala ma yaqulun. Bersabarlah wahai Muhammad atas apa-apa yang mereka katakan, atas apa-apa yang mereka ucapkan. Sabar terhadap ucapan-ucapan mereka, perkataan-perkataan mereka yang dilontarkan kepadamu. Wadhkur abdana Dawud. Ya. Dan ingatlah hamba kami, yaitu Dawud alaihi salam. Ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Nabi Dawud alaihi salam. Lah, itu momennya pas perintah untuk bersabar. Ya. Momennya adalah ketika Nabi Muhammad diperintahkan untuk bersabar. Lalu ingatlah Nabi Dawud alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi Dawud alaihissalam kana sabira, iqtadi bi Dawud, sabara ala mabtalainahu bihi wa ala adza qaumih. Nabi Dawud juga diuji, ya, dengan ujian-ujian dan juga gangguan-gangguan dari kaumnya. Tapi Nabi Dawud alaihissalam bersabar atas hal tersebut. Maka contohlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contohlah Nabi Dawud alaihissalam yang sabar dalam menghadapi ujian, yang sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan dari kaumnya. Ya, isbir ala ma yaqulun wadhkur 'abdana Dawud. Maka dari sini kita bisa memahami Nabi Dawud adalah seorang yang penyabar. Ya, sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam menghadapi gangguan. Itu yang pertama. Yang kedua, wadhkur 'abdana Dawud dzal aidi. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat tersebut, surat Shad ayat yang ke-17. Ya. Ingatlah, ya,
hamba kami yaitu Dawud alaihissalam Zal Aidi. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Nabi Dawud dengan redaksi Zal Aidi. Maksudnya adalah annahu kana qawiyan. Nabi Dawud alaihissalam adalah orang yang kuat, orang yang memiliki kekuatan. Ya ini karunia yang Allah berikan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud alaihissalam orang yang memiliki kekuatan, orang yang kuat. Nah, yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Dawud alaihissalam adalah beliau kuat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kuat dalam melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, qawiyan fi ta'atillah. Ya. Contohnya adalah seperti bagaimana beliau berpuasa, bagaimana sholat, yaitu malam beliau. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi kita bersabda, ahabbus siyami ilallahi siyamu Dawud. Ya, puasa yang disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Dawud. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Ya, puasa yang disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari berbuka. Ya, sehari berpuasa, sehari berbuka. Ya, wa ahabbus salati ila Allahi salatu Dawud. Dan salat yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah salatnya Nabi Dawud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Ya, salat malam yang disukai oleh Allah adalah salatnya Nabi Dawud. Ya, dahulu Nabi Dawud alaihissalam tidur setengah malam. Ya. Kemudian beliau bangun untuk melaksanakan salat sulusahu selama sepertiga malam, wa yanamu sudusahu. Lalu setelah itu ya beliau tidur seperenam malamnya tidur. Ini menunjukkan bagaimana kuatnya Nabi Dawud alaihissalam dalam melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, puasanya sehari puasa, sehari tidak, sholatnya. Ya, makanya di sini Nabi Dawud adalah seorang yang kuat, yang memiliki kekuatan. Wa kana qawiyan kadzalika fi amrihi wa nahyihi wa hukmihi wa mulkihi. Nabi Dawud adalah orang yang kuat ya dalam perintah-perintahnya, dalam larangan-larangannya, ketika memerintah, ketika melarang. Ya, kuat dalam hal hukum ya, dan juga dalam kerajaannya. Ya, wa kana qawiyan fi sabrihi ala mabtalahu Allah ta'ala bihi. Wa kana qawiyan min kulli jihah. Nabi Dawud juga qawi, yaitu orang yang kuat dalam kesabaran dan dalam segala hal. Ya. Salawatullahi wassalamuhu alaih. Ini yang harus kita contoh, dan Nabi kita juga telah jelaskan. Al-mu'minul qawi. Ya. Nabi jelaskan bahwasanya
kita sebagai seorang muslim harus menjadi muslim yang kuat. Jangan menjadi muslim yang lemah, imannya lemah, tekadnya lemah, ikhtiarnya lemah, ya, usahanya lemah. Ini tidak boleh. Ya, tapi ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang kuat. Kuat imannya, kuat tawakalnya, kuat keyakinannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jasmaninya. Ya, karena memang ketika jasmaninya sehat, kuat, itu pun bisa menopang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai baru baca satu ayat sudah lemes, ya, sudah tidak kuat. Baca kitab-kitab agama baru satu paragraf sudah tidak kuat, ya, baru kerja setengah jam sudah nggak kuat. Nah, ini juga problem. Ya, maka jadilah seorang muslim, seorang mukmin yang kuat. Dan yang paling penting adalah kuat imannya. Setelah itu kuat dalam hal-hal yang lainnya. Ya, jangan menjadi muslim yang lemah, ya, sehingga terombang-ambing oleh yaitu keinginan manusia, kemauan manusia, dan tidak punya prinsip yang kuat. Ya. Nah, jadi sifat yang kedua, Nabi Daud alaihissalam orang yang kuat, memiliki kekuatan. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Daud alaihissalam, innahu awwab, ay raja'un ilallah. Ya, di antara sifat-sifat Nabi Daud alaihissalam adalah beliau orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah, bertaubat kepada Allah, ya, segala sesuatu beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebuah sifat yang amat mulia. Karena tidak semua dari kita itu gampang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kenikmatan kita lupa, tidak kembali kepada Allah dengan mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Ya, malah kita semakin jauh dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika sudah melakukan perbuatan dosa itu pun nggak malah mendekat kepada Allah, nggak malah kembali kepada Allah, istighfar. Justru malah tertipu oleh bujuk rayu syaitan. Seolah-olah dia tidak akan pernah bisa bertobat. Dibujuk, ditipu oleh syaitan, kamu tidak akan diterima tobatnya. Dosa-dosamu sudah terlalu banyak. Akhirnya terus bergelimang dalam perbuatan dosa dan tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, maka Nabi Daud alaihissalam orang yang raja'un ilallah, awwab, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Dalam segala hal. Yang keempat, dijelaskan di sini dalam surat Shad ayat yang ke-18,
dan yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Wat tayra mahsyuratan kullun lahu awwab." Ya. Ini yang Allah gambarkan, yang Allah jelaskan tentang Nabi Dawud alaihissalam, yaitu sungguh kami yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Nabi Dawud alaihissalam di waktu petang dan di waktu pagi. Kami tundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Nabi Dawud alaihissalam, dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Ya, burung-burung ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masing-masing sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana karunia yang Allah berikan kepada Nabi Dawud alaihissalam, gunung-gunung ditundukkan agar bertasbih bersama Nabi Dawud. Demikian pula burung-burung dalam keadaan berkumpul ditundukkan pula, ya, agar mereka berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini diantara karunia yang Allah berikan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Kemudian yang berikutnya ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang karunia yang diberikan kepada Nabi Dawud alaihissalam dalam ayat yang ke-20 surat Shad. Wa shaddadna mulkahu. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan kerajaan Nabi Dawud alaihissalam. Ya, kita tahu Nabi Dawud diberikan karunia menjadi seorang raja, memiliki kerajaan. Ya, dan Allah kuatkan kerajaan Nabi Dawud alaihissalam. Ya. Dan di sini di antara maksud kami kuatkan kerajaannya, yaitu dijadikan kerajaan Nabi Dawud alaihissalam ini benar-benar disegani oleh kaumnya dan juga oleh manusia, disegani. Ya. Ada juga yang mengatakan maksud kami kuatkan kerajaannya itu adalah kami kuatkan dengan bala tentara. Ya. Memiliki tentara yang banyak. Makanya kerajaan Nabi Dawud alaihissalam termasuk bertahan lama. Itu sekitar 40 tahun lamanya kerajaan Nabi Dawud alaihissalam. Itu yang kelima. Dan di antara karunia yang Allah berikan kepada Nabi Dawud alaihissalam, wa atainahul hikmata, dan kami berikan hikmah kepada Nabi Dawud alaihissalam, yaitu an-nubuwah. Ya, Allah jadikan Nabi Dawud alaihissalam sebagai seorang nabi karena diberikan karunia berupa al-hikmah, yaitu an-nubuwah, kenabian. Di samping diberikan kerajaan menjadi seorang raja, Allah pun berikan nubuwah, kenabian, yaitu menjadi seorang nabi. Subhanallah, ini sebuah karunia yang sungguh-sungguh amat mulia.
menjadi seorang raja, menjadi seorang nabi. Ya. Kemudian yang ketujuh, bahwasanya Nabi Dawud alaihissalam dalam ayat yang ke-20 dari surat Shad, setelah menyebutkan kami kuatkan kerajaannya, kami berikan kenabian, dan juga kami berikan faslal khitab, kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Ya. Nah, ini di antara karunia yang Allah berikan kepada Nabi Dawud, yaitu bijaksana dalam memutuskan sebuah perkara. Faslul khitab. Ya. Makanya nanti ada cerita tentang Nabi Dawud alaihissalam diuji untuk memutuskan sebuah perkara. Ya, insyaallah nanti kita sebutkan di bagian akhir. Jadi intinya Nabi Dawud alaihissalam diberikan kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Ya, karena tidak semua orang bisa. Ketika ada problem, ada permasalahan, kadang kita pusing. Iya. Ini bagaimana menyikapinya? Problem A, problem B, problem C, problem D. Kadang kita sampai stres, ya, tidak tahu bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Sudah dipikir masih buntu. Iya. Tidak ada kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada Nabi Dawud alaihissalam kebijaksanaan dalam memutuskan, yaitu sebuah perkara, agar keputusan tersebut keputusan yang bijaksana, keputusan yang benar, bukan keputusan yang semena-mena, yang tidak adil. Ya, kalau cuma sekedar ngasih keputusan, insya Allah bisa. Tapi kalau memberikan keputusan yang bijaksana, keputusan yang pas, yaitu yang tidak semua orang bisa. Bahkan kebanyakan kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah, keputusan seseorang itu, ya, keputusan yang tidak benar, keputusan yang semena-mena, keputusan yang menzalimi yang lainnya, ya, waliyadzubillah. Ya, maka ini termasuk karunia yang amat agung yang Allah berikan kepada Nabi Dawud alaihissalam, yaitu diberikan kebijaksanaan dalam memutuskan. Kemudian yang ke-8, bahwasanya Nabi Dawud alaihissalam Allah berikan kitab yang bernama Zabur. Ya, wa ataina Dawuda Zabura. Wa ataina Dawuda Zabura. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Dawud yaitu sebuah kitab yang bernama Zabur. Ya, maka ini di antara karunia-karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Dawud alaihissalam. Ya. Dan luar biasa, banyak sekali kenikmatan-kenikmatan, banyak sekali karunia-karunia atau keistimewaan, sifat-sifat yang baik yang Allah berikan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Ya. Kemudian dijelaskan di sini juga di antara yang Allah berikan, di antara yang Allah berikan kepada Nabi Dawud alaihissalam keutamaan, keistimewaan, karunia, yaitu
Nabi Daud alaihissalam lihai dalam mengolah besi sehingga bisa dipakai untuk yaitu baju perang besi tersebut, ya, dan yang semisalnya. Ini dijelaskan dalam surat As-Saba, ya, dijelaskan dalam surat As-Saba tentang bagaimana karunia yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa alanna lahul hadida. Kami jadikan besi itu lunak bagi Nabi Daud alaihissalam. Ya, kami jadikan lunak. Ni'mal sabighatin wa qaddir fi sirdi. Ya, kami jadikan lunak yaitu besi tersebut. Kemudian ni'mal sabighatin. Nabi Daud alaihissalam diperintah untuk membuat baju besi yang besar. Wa qaddir fis sardi, dan ukurlah anyamannya. Dan ukurlah anyamannya. Nah, ini diantara karunia yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam, itu bisa melunakkan besi. Padahal besi itu kan sangat-sangat kuat sekali. Tidak bisa ya manusia dengan kekuatan biasa itu untuk melunakkan besi, membengkokkan, melunakkan, kemudian membentuk sedemikian rupa menjadi baju besi. Itu kalau kekuatan manusia biasa tidak mungkin bisa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia bahwasanya Nabi Daud alaihissalam bisa melunakkan besi. Ya. Dan jelaskan di sini, kana yaftul al-hadida wa la yahtaj ila narin au mitraqah. Jadi Nabi Daud itu tidak butuh yang namanya alat bantuan seperti itu palu yang dipakai untuk meluruskan atau yang lainnya. Tidak juga butuh terhadap api yang panas untuk bisa lunak besinya. Tidak, nggak butuh. Itu sudah bisa, nggak pakai alat, nggak pakai api. Itu Nabi Daud bisa melunakkan yang namanya besi, membengkokkan, membentuk, dan yang semisalnya. Ya, luar biasa ini. Ini diantara karunia yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dijelaskan juga dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-80. Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum. Ya, dalam ayat tersebut dijelaskan, dan kami ajarkan pula kepada Nabi Daud alaihissalam cara membuat baju besi yang mana kegunaannya adalah untuk melindungi kalian dalam peperangan. Lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Maka apakah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah yang mengajarkan kepada Nabi Daud alaihissalam bagaimana cara membuat baju besi. Ya,
agar bisa dipakai untuk perang, sehingga bisa melindungi dari serangan-serangan musuh. Ya, ditusuk pakai pedang, nggak bisa pakai baju besi. Ya, lah ini butuh ilmu memakai, yaitu membuat baju besi, dan Allah yang mengajarkan hal itu kepada Nabi Dawud alaihissalam. Dan Nabi Dawud juga bisa membuat baju besi. Ya. Nah, ini diantara yaitu karunia-karunia, keutamaan-keutamaan, sifat-sifat yang baik yang Allah berikan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Nah, kemudian di sini Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala memberikan pembahasan khusus tentang Naba'ul Khasm, yaitu cerita orang yang berselisih. Ya, ada dua orang yang berselisih. Nah, itu bisa dilihat dalam surat Shad. Ya, dalam surat Shad ayat yang ke-21. Ya. Sampai pada ayat yang ke-24. Ya, ayat 21 sampai 24 dari surat Shad. Diceritakan di situ, wa hal ataka naba'ul khasmi ittasawwarul mihrab, dan apakah telah sampai kepadamu wahai Muhammad berita orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab. Ini ayat yang ke-21. Wahai Muhammad, apakah telah sampai kepadamu berita, kisah orang-orang yang berselisih, ya, ketika mereka memanjat dinding mihrab. Iddakhalu ala Dawud fafazi'a minhum qalu la takhaf. Itu ketika mereka masuk menemui Dawud alaihi salam, lalu Nabi Dawud terkejut. Ya, Nabi Dawud terkejut. Kok ada orang yang masuk? Ya, karena dijelaskan bahwasanya Nabi Dawud alaihissalam itu membagi harinya menjadi 3. Ya, menjadi hari-hari menjadi 3. membagi hari-hari beliau itu menjadi 3. Yaumun yaqdi fihi bainan nas. Ada hari di mana beliau itu memutuskan perkara yang terjadi di antara manusia. Qadha, ya. Ada permasalahan, kemudian Nabi Dawud memberikan keputusan. Kemudian yang kedua, yaumun ya'budu rabbahu tabaraka wa ta'ala. Ada hari yang mana khusus Nabi Dawud alaihissalam itu khusus ibadah kepada Allah. Ya, tidak boleh diganggu, khusus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaumun yuyassiru bihi umurur ra'iyah. Ya. Kemudian ada hari yang lain, yang mana hari tersebut khusus untuk memberikan kemudahan bagi kaumnya,
rakyatnya. Ya, memudahkan hal-hal bagi urusan-urusan rakyatnya. Lah, tatkala dalam ayat tersebut Nabi Daud alaihissalam sedang beribadah, lalu tiba-tiba ada dua orang yang yaitu memanjat dinding mihrab. Makanya kaget. Ini kan waktunya hari untuk ibadah. Kaget. Fafazi'a minhum. Nabi Daud alaihissalam kaget. Maka mereka mengatakan, qalu la takhaf. Jangan engkau takut. Ya, jangan engkau takut. Khasmani bagha ba'duna 'ala ba'dhin fahkum bainana bil haqq wa la tushtit wahdina ila sawa'is sirat. Ya, janganlah kamu takut. Kami berdua sedang berselisih. Sebagian kami berbuat zalim kepada sebagian yang lain, maka berilah keputusan di antara kami secara adil dan jangan menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi ada perselisihan di antara dua orang. Ya, meminta keputusan yang adil, yang tidak menyimpang dari jalan yang lurus. Ya, yang tidak menyimpang dari jalan yang benar. Dan agar diberikan petunjuk, agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Lalu setelah itu apa? Pada ayat yang ke-23, inna hadza akhi lahu 99 na'jah wa liya na'jatun wahidatun faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Pada ayat yang ke-23 diceritakan sesungguhnya saudaraku ini, salah satu mereka ada yang mengatakan sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina. Ya, sesungguhnya saudaraku ini memiliki 99 ekor kambing betina dan aku hanya memiliki 1 ekor saja. Lalu saudaraku ini yang punya 99 ekor kambing betina, dia mengatakan, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Karena cuma punya 1, serahkan. Ya, serahkan kambingmu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Yaitu saudaranya tadi yang punya 99 itu pinter ngomong, pinter berdebat. Akhirnya yang punya 1 kambing betina saja itu dia kalah dalam perdebatan. Ya, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Pada ayat yang ke-24 dijelaskan, qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajihi. Nabi Daud setelah itu berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Ya, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilun ma hum. Ya. Dan memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Ya, namun sedikit sekali mereka itu yang beriman dan berbuat kebajikan, yang tidak menzalimi partnernya, yang tidak menzalimi sekutunya. Itu sedikit sekali. Ya. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Kemudian, nah ini poinnya di sini. Setelah kejadian tersebut, ya, maka Nabi Daud menduga
bahwa kami telah mengujinya, menguji dengan dua orang yang berselisih tersebut. Kemudian Nabi Daud memberikan keputusan. Itu ternyata peristiwa tersebut adalah ujian bagi Nabi Daud alaihissalam. Maka dia memohon ampun. Ya, fastaghfara rabbahu. Maka Nabi Daud alaihissalam memohon ampun kepada Rabbnya. Wa kharra raki'an wa anab. Ya. Lalu menyungkur sujud dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka itu adalah cerita dua orang yang berselisih. Ya, bercerita tentang dua orang yang berselisih. Lalu datang kepada Nabi Daud alaihissalam sampai manjat dinding mihrabnya Nabi Daud alaihissalam. Lah, terkait ayat ini ada dua makna yang dijelaskan oleh ahlul ilmi. Makna yang pertama bahwasanya dua orang tersebut memang manusia. Ya, dua orang tersebut adalah memang manusia. Kemudian makna yang kedua atau tafsir yang kedua, siapakah dua orang tersebut? Ya, menurut pendapat yang kedua, dua orang tersebut adalah malakani, dua malaikat. Nah, di sini Syekh Utsman Al-Khamis menjelaskan, jika makna yang pertama atau pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya dua orang tersebut adalah benar-benar manusia, artinya salah seorang dari mereka berdua itu kan tadi ada yang punya 99 ekor kambing betina, yang satunya cuma punya 1 ekor kambing betina saja. Kemudian dua-duanya masuk ke Nabi Daud alaihissalam, ya, dan bertanya tentang permasalahan mereka. Ya, wa ajabahuma bima alim au bima dhahara minal mas'alah. Kemudian Nabi Daud alaihissalam memberikan keputusan, memberikan jawaban, ya, dari apa yang didengar oleh Nabi Daud alaihissalam dan dari apa yang nampak dari permasalahan tersebut. Bahwasanya yang 99 ini minta agar yang satunya sekalian ditambahkan kepadanya. Ya. Nah, ujian di sini adalah ketika Nabi Daud alaihissalam menjawab sebelum mendengar orang yang kedua. Ya, hanya mendengar satu orang saja. Ini loh, ada saudaraku yang punya 99, dia minta agar punya saya yang satu itu ditambahkan. Nah, cuma mendengar dari satu orang saja, tidak mendengar dari pihak yang kedua. Nah, inilah ujian yang menimpa Nabi Daud alaihissalam. Sami al-awwal, ya, ketika mendengar yang pertama tapi tidak bertanya kepada orang atau pihak yang kedua. Tidak mengatakan ma ra'yuk, bagaimana pendapatmu hai orang yang kedua. Artinya hanya mendengar satu orang saja, tidak mendengar keterangan pihak yang kedua. Nah, padahal ini kan tidak boleh. Nah, ini nanti ada penjelasannya. Bisa dijawab. Ya, makanya kalau kita lihat, yaitu ayatnya itu kan, setelah itu Nabi Daud beristighfar, kemudian menyungkur untuk sujud dan bertobat. Ya, karena apa? Karena
mendengar satu orang saja dan tidak mendengar pihak yang kedua. Tapi ada jawabannya. Ya, tapi ada jawabannya. Wa hadza law jawab. Ada jawabannya. Ya, bisa dijelaskan. Itu apa? Bahwasanya Nabi Dawud alaihissalam iltafata ila tsani fasakata. Fadalla hadza ala annahu musaddiqun lima qala awal. Bahwasanya Nabi Dawud itu setelah mendengar dari yang pertama itu menoleh kepada pihak yang kedua, orang yang kedua. Ternyata orang yang kedua ini diam, tidak berkomentar, tidak berbicara. Itu menunjukkan apa? Orang yang kedua ini ya, dia membenarkan ucapan orang yang pertama. Lalu Nabi Dawud ngasih keputusan. Ya, lalu Nabi Dawud ngasih keputusan. Tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh menambahkan satu kambing betina ke 99, tidak boleh. Ya. Atau juga bisa dijawab dengan jawaban yang lain. Ketika dianggap Nabi Dawud itu tidak mendengar pendapat atau keterangan penjelasan orang yang kedua. Jawaban yang lain adalah ya, au anna Dawud salawatullahi wassalamuhu alaihi qala in kana kama taqul faqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajihi in kana kama taqul. Jadi ada ya, ada terusannya, yaitu kalau memang kamu benar-benar meminta untuk ditambahkan, ya, ini benar-benar kejadiannya terjadi seperti ini, maka tidak boleh sebenarnya. Nah, artinya keputusan yang diberikan oleh Nabi Dawud itu sudah benar. Dan bukanlah Nabi Dawud itu hanya mendengar satu pihak saja dan tidak mengindahkan, tidak berbicara pada pihak yang kedua. Karena Nabi Dawud sudah mengatakan, apakah seperti yang kamu ucapkan? Ya, ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, annahuma malakan. Bahwasanya dua orang yang datang kepada Nabi Dawud itu adalah malaikat. Wa hadza alaihi wa hadza alladhi alaihi jumhurul mufassirin. Di sini kebanyakan ahli tafsir ya mengatakan yaitu dua orang tersebut adalah dua malaikat. Ya. Walidzalik tasawwara al-mihrab duna an ya'lama bihima. Kenapa kok dikatakan dua orang tersebut adalah dua malaikat? Ya, itu bisa kita pahami dikarenakan keduanya itu memanjat dinding mihrab tanpa diketahui oleh Nabi Dawud alaihissalam. Lalu dua malaikat ini bertanya kepada Nabi Dawud alaihissalam, apakah Nabi Dawud itu menjawab, ya, memberikan keputusan dengan mendengarkan masing-masing pihak atau kedua belah pihak atau cuma salah satu saja. Fatasarra'a fa'ajaba qabla an yasma'a min at-tarfi ats-tsani. Lalu ternyata Nabi Dawud ya memberikan keputusan hanya dengan mendengar satu pihak saja. Ya, dan tidak mendengar pihak yang lain yang kedua. Fakhtafaya, lalu dua malaikat ini bersembunyi. Maka dari situ Nabi Dawud tahu bahwasanya Nabi Dawud sedang diuji. Ya, Nabi Dawud sedang diuji, makanya setelah itu tahu kalau salah dalam memberikan keputusan, istaghfara wa raka'a wa anaba. Nabi Dawud istighfar kepada Allah, Nabi Dawud ruku, ya, dan Nabi Dawud kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara cerita ya
tentang Nabi Daud alaihissalam, yaitu dua orang yang berselisih. Nah, yang di sini yang perlu dipahami adalah jangan sampai kita termakan oleh cerita-cerita Israiliyat, cerita-cerita yang dusta tentang kejadian tersebut, ya, yang sumbernya adalah cerita-cerita Israiliyat, bersumber dari cerita Bani Israel yang berisikan kedustaan, Di sini disebutkan oleh Syekh Utsman Al-Khamis, yaitu kedustaan dari cerita-cerita Israiliyat, cerita-cerita yang bersumber dari Bani Israel, ya, bahwasanya Nabi Daud diuji dengan sebuah kejadian. Ini kata cerita-cerita Israiliyat ini, ya. Itu Nabi Daud itu disebutkan, ya, menikah dengan 99 wanita. Lalu ketika naik di atap melihat ada seorang wanita yang cantik jelita, ya. Lalu kagum, ya, dengan tertarik dengan wanita tersebut. Kemudian ditanyakan, ini wanita siapa wanita tersebut? Wanita tersebut adalah istri dari seorang laki-laki yang bernama ini. Ternyata suami tersebut, ya, disuruh untuk keluar perang dan harus di yang paling depan, ya, sehingga terbunuh. Ketika terbunuh suaminya, maka wanita tersebut diambil oleh Nabi Daud alaihissalam. Dan ini min akadzibi Bani Israel. Ini termasuk cerita dusta, kebohongan-kebohongan dari Bani Israel yang ditujukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Karena nggak mungkin seorang nabi, orang yang diberikan kesabaran, orang yang diberikan kebijaksanaan, orang yang diberikan keutamaan yang lainnya sangat banyak sekali, melakukan perbuatan seperti itu. Nah, ini diantara bentuk, ya, yaitu keburukan Bani Israel yang membuat cerita-cerita bohong, cerita-cerita dusta yang disematkan kepada para nabi, diantaranya Nabi Daud alaihissalam. Maka kita hati-hati dalam membaca, dalam mengambil cerita. Kita lihat dulu benar apa enggak ceritanya, sumbernya dari mana. Kalau dari Bani Israel, cerita Israiliyat, maka hati-hati, ya, maka hati-hati, karena banyak sekali kedustaan-kedustaan, kebohongan-kebohongan yang ada, yang ditujukan kepada para nabi, ya. Maka kita harus hati-hati. Ini kisah tentang Nabi Daud alaihissalam, ya, kisah tentang Nabi Daud alaihissalam, ya. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kisah berikutnya, yaitu tentang kisah Nabi Sulaiman, ya. Kisah Nabi Sulaiman cukup lumayan banyak, lebih banyak dari kisah Nabi Daud alaihissalam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bisa memberikan tambahan ilmu kepada kita dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat sehingga memotivasi kita untuk semakin memperbanyak amal ibadah, istiqamah dalam ketaatan, ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya, ya, terus diberikan taufik oleh Allah untuk menuntut ilmu dan untuk mengamalkan ilmu kita, yaitu melakukan amal-amal soleh. Demikian yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.